Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Yukriah dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A dengan NIM 09031381924141. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari video pertemuan pertama di e-learning yang akan saya jelaskan pada gambar berikut. Persiapan awal dalam pengelolaan proyek sistem informasi sederhana. Proyek sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terbagi menjadi dua, yaitu satu, komponen, yaitu bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian tujuan di dalam sistem. Di sini, apabila kita semakin lengkap mendefinisikan komponen elemen pembentuk sistemnya, maka akan semakin baik proyek pengembangan sistem yang akan kita lakukan. Selanjutnya yang kedua, prosedur, yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur di sini akan menjadi proses bagaimana proses tersebut yang akan menjalankan setiap komponen di sistem akan kita bentuk. Jadi, dua hal ini, yaitu komponen dan prosedur, harus ada pada setiap sistem yang akan kita bentuk. Pada konteks dalam menciptakan informasi, maka kita juga harus terfokus pada data. Data harus menjadi bagian utama yang harus diperhatikan pada proyek pengembangan sistem. Data adalah sekumpulan fakta yang diambil dari beberapa kejadian yang memiliki arti penting yang dapat berbentuk sebuah file yang dapat disimpan, dan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Selanjutnya, mengaudit sebuah kualitas proyek pengembangan sistem. Hal yang dapat kita jadikan pedoman sistem yang sangat sederhana untuk mengaudit apakah sistem itu dapat dikatakan sebagai proyek sistem yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang pertama harus relevan, yang kedua harus akurat. Akurat di sini maksudnya informasi yang terkandung dalam sistem di sini harus akurat dan tidak boleh mengandung kesalahan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, efisien. Dan yang terakhir, keenam, dapat dipercaya. Selanjutnya, informasi dan tingkat manajemen. Secara umum, terdapat 3 tingkatan dalam manajemen. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu teknis atau bagian operasional. Pada bagian teknis, informasi yang diberikan harus secara mendetail. Selanjutnya, pada tingkatan kedua, yaitu taktis. Pada bagian taktis, berupa informasi-informasi yang telah diolah lebih lanjut. Pada bagian ini, biasanya dipastikan dan diberikan posisinya kepada para manajer tingkat menengah. Selanjutnya, pada tingkatan paling atas, yaitu strategis. Di sini informasi sudah harus berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan gambar-gambar atau grafis yang merupakan informasi rinci dari hasil rekapitulasi di tingkat middle. Selanjutnya, sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang cenderung berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer dengan mempertimbangkan informasi apa, untuk siapa, dan kapan harus disajikan. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi. Manfaat yang dapat kita peroleh dari sistem informasi yakni dari hal-hal yang mendasar bahwa pengembangan suatu kasus informasi akan yang pertama itu mendukung kegiatan usaha, yang kedua mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan yang ketiga mendukung persaingan keuntungan strategis. Selanjutnya, perencanaan proyek, yakni menyusun secara rinci untuk yang pertama anggaran biaya, yang kedua cakupan proyek, yang ketiga jadwal kegiatan, keempat jaminan kualitas, kelima serahan ke pemberi tugas, keenam penanganan terhadap perubahan-perubahan, ketujuh peralihan dari sistem lama ke sistem baru, kedelapan penanganan risiko.
Bagi proyek besar, bila kondisi organisasi tidak memungkinkan pelaksanaan, proyek dapat dihentikan pada akhir fase ini. Selanjutnya yang terakhir, penutupan proyek. Di sini, tim proyek mengakses atau mengukur, menilai hasil proyek kerja tim, proyek, dan kinerja organisasi. Selanjutnya, proyek mencatat pengalaman proyek untuk kepentingan pelaksanaan proyek-proyek berikutnya. Selanjutnya, proyek menyerahkan produk proyek selengkapnya kepada pemberi tugas. Lalu, proyek menyelesaikan semua kewajiban kepada pemasok, dan yang terakhir, proyek menyelesaikan semua administrasi proyek. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.